Oke, kita ikuti pembelajaran gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran fisika sebelumnya, yaitu gerak lurus beraturan. Apa dan bagaimana gerak lurus berubah beraturan ini? Kita ikuti materi pembelajarannya. Definisi dan perumusan gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB, gerak ini memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan. Lintasannya dalam grafik lurus ya. Jadi grafik PT-nya kita lihat di gambar A dan gambar B, itu grafiknya lurus. Kemudian untuk grafik AT ya, percepatan dengan waktu, itu juga lurus mendatar. Oke, sedangkan untuk grafik ST itu bentuknya melengkung. Jadi seperti kita telah bicarakan di GLB, kalau grafiknya melengkung itu biasanya persamaan kuadrat dalam matematika. Oke, selanjutnya di dalam GLBB ada yang kita sebut dengan kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat ini grafik juga hampir mirip. Dia dalam bentuk grafik garis lurus ya, garis lurus di mana ada V0 dan ada VT. Sini V0, ini VT. Dan daerah yang diarsir ini berbentuk trapesium ya, trapesium. Jadi kalau kita buat V atau kecepatan P itu sama dengan V0 ditambah delta P ya, ditambah delta P. Kemudian P sama dengan P0 ditambah luas atau daerah yang terarsir seperti berbentuk trapesium ini. Oke. Kemudian P sama dengan P0 tambah AT. Kenapa? Karena luas yang diarsir ini adalah A dikali T ya, A dikali T. Selanjutnya kalau kita buat keterangan, P tadi kecepatan saat, satuannya sama, meter per sekon. Kemudian V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T selang waktu. Oke, jarak tempuh benda. Jadi untuk jarak tempuh benda itu sama dengan luas trapesium yang seperti digambar di arsir atau daerah yang diarsir. Itu S sama dengan setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi ini rumus luas trapesium ya. Luas trapesium. Jadi S sama dengan setengah buka kurung P0 tambah Pi dikali AT dikali T ya, dikali T. Jadi kalau kita substitusikan, maka hasilnya S sama dengan setengah buka kurung P0 P0 ditambah V0 ditambah A kali T tutup kurung dikali T sama dengan V0T tambah setengah AT dikuadratkan. Oke, ini adalah rumus kedua dari GLBB. Jadi kalau rumus pertama tadi P sama dengan V0 tambah AT, maka rumus kedua sama dengan S sama dengan V0T tambah setengah A kali T kuadrat. Oke, saya lanjutkan ya. Jika T memenuhi ya, jika T memenuhi, jika waktu memenuhi, Pi dikurang V0 per A, Pi dikurang V0 per A ya, maka akan diperoleh S sama dengan V0T V0T tambah setengah AT pangkat 2. Jadi kalau kita substitusikan nilai T tadi, maka S sama dengan V0 buka kurung Pi kurang P0 per A tutup kurung ditambah setengah A
buka kurung, Pi kurang P0 per A, tutup kurung, dikuadratkan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Coba ikuti matematikanya. Dan inilah rumus yang ketiga dari GLBB, yaitu S sama dengan Pi kuadrat dikurang P0 kuadrat tambah 2AS. Ya, ini rumus terakhirnya. Jadi ada 3 rumus GLBB. Yang pertama, Pi sama dengan P0 tambah AT, S sama dengan P0T tambah setengah AT kuadrat, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. Inilah rumus di GLBB. Kita ambil contoh ya. Sebuah mobil pembalap memulai geraknya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Mesin mobil tersebut mampu memberikan kecepatan yang tetap 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 10 sekon atau 10 detik? Oke, penyelesaiannya kita ambil dulu besaran-besarannya. P0-nya sama dengan 10 meter per sekon, A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, T-nya sama dengan 10 sekon. Kecepatan mobil tersebut setelah 10 sekon memenuhi P sama dengan P0 tambah AT. Ya, itu kita cari kecepatan akhirnya. Berarti 10 tambah 2 kali 10 sama dengan 30 meter per sekon. Selanjutnya kita ambil contoh 2. Sebuah pesawat terbang dipercepat dari kecepatan 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon dalam waktu 10 sekon. Berapakah jarak yang ditempuh pesawat dalam waktu tersebut? Jadi penyelesaiannya sekali lagi kita ambil dulu besarannya. P0 sama dengan 20 meter per sekon, P atau bisa juga disebut PT, kecepatan setelah T sekon itu 40 meter per sekon, dan T-nya sama dengan 10 sekon. Jadi waktunya 10 sekon. Jadi percepatan pesawatnya berarti P sama dengan P0 tambah AT. Berarti 20 sama dengan 40 ditambah A dikali 10. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk jarak tempuhnya S sama dengan P0T T tambah setengah AT kuadrat. Ya, kemudian berarti 20 kali 10 tambah setengah dikali 2 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 300 meter. Oke, demikian penyelesaian untuk contoh 2. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Sebuah mobil mula-mula bergerak ya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Karena jalannya sepi dan lurus, pengemudinya mempercepat mobilnya sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat hingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil selama itu? Oke, untuk penyelesaiannya sekali lagi kita ambil dulu besarannya. P0 sama dengan 10 meter per sekon, P atau PT sama dengan 30 meter per sekon, kemudian A sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke, jarak tempuhnya kita gunakan rumus P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Jadi 30 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali 0,5 dikali S. Sehingga S sama dengan S sama dengan 800 meter. Oke, ini perlu diingat ya. Bermanfaat untuk menentukan hubungan P0 dengan A dan S pada benda-benda yang diperlambat hingga berhenti. Berarti PT atau P
pi-nya sama dengan 0, sehingga hubungannya adalah pi 0 kuadrat sama dengan 2AS. Itu untuk yang diperlambat. Selanjutnya kita ada latihan soal. Ada soal yang pertama ya. Kemudian ada soal yang kedua. Kemudian ada soal yang ketiga. Kemudian ada soal yang keempat. Kemudian ada soal yang kelima. Oke. Masih ada soal yang keenam. Oke. Soal-soal latihan ini kalau bisa dikerjakan supaya kita lebih paham lagi tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, ini juga penting. Kerjakan latihan soal di rumah pada buku catatan fisika saja. Kemudian untuk latihan nomor 4, 5, dan 6 penyelesaiannya wajib difoto lalu di-share di grup WA dengan menuliskan nama secara lengkap. Oke, mungkin itu saja ya. Yang di bawah tidak usah. Jadi tetap jaga kesehatan, budayakan menggunakan masker. Sampai ketemu di materi berikutnya.